Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Eh, Baik, sebelum kita mulai acara pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa, dipersilahkan. Selesai? Oke, ah, coba periksa di kolong mejanya apakah ada sampah. Kalau jika ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Yuk, periksa. Oke, ada. Yuk, silakan buang ke tempat sampah. Ya. Nah, yang lain bersih. Baik. Demi meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa, saya ingin semua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yuk, silahkan semua berdiri. Ya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, kelas 10-8. Baik. Oke, saya absen dulu sebelum kita mulai pelajaran. Abizar ada, Abizar? Baik. Ahmad Aidil. Oke. Ahmad Karyadi. Oke. Safira Taufik Wan Aziza. Oke. Ya, minggu lalu ya, pekan lalu kita sudah membahas mengenai perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Yaitu yang pertama ada akibat erupsi Gunung Merapi, yang kedua adanya tsunami, yang ketiga gempa bumi. Baik. Nah, itu materi kita pekan lalu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pencemaran air, ya, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Itu semua perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya pengen bertanya dulu, apa sih perubahan yang disebabkan oleh manusia? Longsor. Longsor. Baik, betul longsor? Salah. Nah, baik. Longsor itu ada dua faktor, ya. Yang pertama itu adalah betul dapat disebabkan oleh manusia karena penebangan liar, ya, penebangan pohon. Yang kedua memang benar-benar terjadinya karena alam. Mungkin pohon yang besarnya sudah mati, dapat terjadi longsor. Nah, mungkin itu ya penyebab manusia, ya, yang disebabkan oleh manusia. Perubahan. Sebelum kita mulai presentasi, apa sih yang ingin kita pelajari? Maksudnya apa manfaat kita mempelajari ini, ya? Mempelajari pencemaran air, mempelajari pencemaran udara, mempelajari pencemaran tanah, ya. Jadi manfaat kita mempelajari ini adalah kita tahu dampak yang disebabkan oleh polusi. Baik polusi dari rumah tangga, baik polusi dari kendaraan, baik polusi dari perusahaan atau industri. Oke.
Sebelum kelompok kalian mempresentasikan apa yang sudah saya tugaskan pekan lalu, maka kita lihat dulu sebentar materi yang ingin saya sampaikan ya mengenai pencemaran air. Baik, kita saksikan materi berupa pencemaran air ya yang disebabkan oleh eceng gondok. Ini adalah salah satu video ya eceng gondok yang mencemari Sungai Bengawan Solo. Baik, sama-sama kita saksikan. Bila populasinya sudah banyak dan misalnya dia menutup semua permukaan yang ada di Sungai Bengawan Solo itu misalnya ya dalam 1 kilometer itu tertutup semua. Nah itu ada beberapa dampak. Yang pertama itu bisa menyebabkan menurunnya kandungan oksigen yang ada di bagian airnya. Itu akan menjadi ancaman bagi organisme-organisme yang ada di dalam Sungai Bengawan Solo itu, baik ikan, udang, krustacean dan lain-lain, dan serangga air misalnya, atau moluska atau gastropoda yang ada di situ karena oksigennya menurun. Baik, itu adalah pencemaran air yang diakibatkan oleh eceng gondok. Eceng gondok dia mencemari airnya dengan cara menghambat matahari masuk ke dalam permukaan air. Dan yang kedua, dia mengambil jatah oksigen atau mengambil kadar oksigen yang ada di dalam air. Oleh sebab itu, maka organisme-organisme yang ada di dalam air itu apa? Kurang oksigen. Baik, untuk kelompok yang ingin mempresentasikan pencemaran udara, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Untuk audiens yang lain, silahkan mohon perhatikan temannya yang sedang presentasi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faris Adnan. Nama saya Rimelda Kisyandi. Nama saya Clarissa Selene Angeling Ginting. Nama saya Feria Tira. Nama saya Lonatika Ramadhani. Nama saya Sabina Laika Lubena. Nama saya Nevianza Zara Suci. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara. Oke, materi pertama, silakan. Topik yang pertama di sini yaitu ada pencemaran udara. Jadi apa sih pencemaran udara itu? Jadi singkatnya pencemaran udara ini adalah tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer. Tentunya hal ini merugikan bagi kita semua karena dapat merusak lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia, serta menurunkan kualitas lingkungan. Topik kedua. Nah, selanjutnya, tadi kan saat ini kan kita membahas tentang pencemaran udara. Ya, pertama-tama kita harus tahu sebenarnya apa sih komposisi dari udara bersih itu sendiri. Nah, udara itu seharusnya diisi dengan nitrogen sebanyak 78%, oksigen 20%, argon 0,93%, CO2 0,03%, serta neon, helium, metana, serta hidrogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran udara. Nah, pencemaran udara sendiri dibagi menjadi dua, itu primer dan sekunder. Primer sendiri itu tentang disebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan pembakaran di pabrik-pabrik. Sedangkan yang sekunder itu dari reaksi gas-gas pencemar primer di atmosfer. Contohnya kombinasi antara sulfur dan dioksida, nitrogen oksida,
Sebelum ditutupnya presentasi kita kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Aura. Aura. Saya Baik. ingin bertanya, kan tadi pencemaran udara masing-masing ada yang bersifat organik dan anorganik. Kira-kira apa sih contoh pencemaran udara organik? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi contohnya itu adalah bau busuk yang disebabkan oleh sampah. Puas penjawabnya? Baik. Oke. Ya. Tadi sudah ada pencemaran air, sekarang pencemaran udara yang presentasi. Baik, cukup bagus ya. Baik, boleh kalian tutup presentasinya. Silahkan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan. Tadi sudah dipresentasikan oleh temannya mengenai pencemaran air dan pencemaran udara. Baik, sekarang silahkan kalian lihat apa yang ada di sekeliling kalian, ya, atau apakah kalian pernah melihat, ya, entah itu pencemaran air, entah itu pencemaran udara yang ada di sekeliling kalian, ya. Masing-masing kelompok memberikan contoh minimal 3 dari masing-masing pencemaran air dan pencemaran udara. Ya, silahkan. Yo. Baik. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa yang mencemari air itu tadi apa? Eceng gondok. Nah, jadi eceng gondok selain merugikan, tapi juga bisa digunakan sebagai pupuk kompos, digunakan sebagai yang bermanfaat. Baik, di sini saya akan menyajikan video berupa pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk kompos. Baik, ya. Nah, teman-teman, saat ini saya berada di pinggir kolam di halaman belakang rumah saya. Dan kolam di belakang saya ini adalah tempat saya mengambil eceng gondok yang saya olah menjadi sumber asam umat dan sumber unsur hara atau pupuk organik padat yang bagus yang ada di hadapan saya sekarang ini. Pupuk organik padat yang terbuat dari eceng gondok memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Baik, di sini lihat ya. Ini eceng gondok di sini, ini berwarna hitam. Ya. Ini berwarna hitam. Ini adalah hasil dari fermentasi eceng gondok. Baik, kita lanjutkan. Bagi tanaman karena eceng gondok seperti yang kita ketahui mengandung senyawa yang bernama asam umat. Dan pupuk organik padat kita terlebih dahulu haluskan dengan cara kita potong-potong menggunakan Potong-potong aja nih eceng gondoknya. Baik, kita percepat ya. Ini hanya mau semakin baik dan memungkinkan hasil yang lebih bagus dan lebih cepat. Nah, jadi eceng gondok tadi yang sudah dipotong-potong itu dimasukkan ke dalam bak untuk diberikan yang namanya molase. Ya. Baik. Maka sebaiknya kita memberikan bantuan berupa dekomposer. Dan ini dekomposer yang akan saya gunakan yaitu mol nasi. Mol nasi akan kita gunakan untuk mendekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik pada eceng gondok ini. Kita cairkan terlebih dahulu atau kita lakukan. Baik, ini adalah mol ya. Atau mol itu adalah singkatan. Mol itu adalah mikroorganisme lokal ya. Ini dibuatnya
nggak susah dengan menggunakan sampah organik, yaitu dari nasi basi, ya, dari nasi basi yang difermentasi, ya, dengan menggunakan gula, ya. Dia nanti si nasi basi, ya, ditunggu sampai dia berjamur, ya, berjamurnya warna oranye biasanya. Nah, itu namanya jamur trichoderma, ya. Nanti si nasi basi itu dicampur gula, dicampur air, ya. Dicampur gula, dicampur air. Nanti untuk apa? Nah, untuk pembuatan pupuk kompos atau fermentasi eceng gondok. Ya, silakan. Dengan air, Ya, ini lalu kita berikan gula untuk mengaktifkan dekomposer ini. nah, Air yang kita gunakan adalah air bersih sebanyak 1 liter. baik. Oke, airnya 1 liter. Dan untuk satu air seperti Nah, gula merah, ini dikocok-kocok nih. menggunakan Ini gelas. gula dengan air dikocok, ya. Diaduk rata. Kalau kita aduk-aduk, ini kita diamkan dulu minimal 20 menit sebelum kita siramkan pada eceng gondok yang sudah kita haluskan ini. Oke, ini sudah larut dan kita diamkan dulu selama 20 menit. Baik, itu adalah cara pembuatan apa? Pupuk kompos dari eceng gondok. Baik, tadi sudah kita lihat bagaimana cara pengolahan eceng gondok menjadi pupuk padat atau pupuk kompos. Nah, dalam tadi penggunaan eceng gondok itu, ya, ada salah satu mol, ya, mol menggunakan nasi basi. Nah, di sini saya membawa, ya, contoh dari mol nasi basi, ya. Ini mol nasi basi, nih, ya. Ini membawa mol nasi basi untuk membantu atau mempercepat proses fermentasi pada eceng gondok yang tadi dipakai oleh si bapak tadi, ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh yang berhasil. Ini contoh yang gagal. Baik, ini contoh yang gagal. Contoh yang berhasil, ya. Kalau kita lihat warnanya seperti minyak sayur, ya. Baik, itu kalau kita cium, ya. Kita cium, itu wanginya seperti wangi tape. Ya, wanginya seperti wangi tape. Nggak percaya, silahkan. Ya, wanginya seperti wangi tape. Nah, jika yang gagal, ini yang gagal nih, yang gagal, ya. Kita lihat, ini yang gagal, baunya seperti bau air comberan. Ya, kalaupun misalnya saya tuangkan ke dalam botol mineral ini, botol air mineral ini, maka kita lihat perbedaan warnanya. Saya pun agak enak baunya, ya. Nah, lihat. Baik. Ini adalah hasil mol nasi basi yang gagal. Ini teksturnya seperti coklat keruh, ya. Yang ini bening. Nah, yang ini baunya tidak sedap, yang ini baunya seperti bau tape. Nah, mohon diperhatikan bahwa ini, ya, ini bisa kita produksi sendiri. Ya, Pak, kalau kita nggak bisa produksi, kita dapatnya dari mana, Pak? Bisa beli. Bisa beli. Nah, ini adalah, nih, ini adalah, ya, produk pabrik. Ya, ini adalah produk pabriknya. Kalau ini adalah produk kita sendiri yang dibuat dari mol nasi basi, ya. Ini dari nasi basi. Ini kalau produk pabrik, ya. Ini bisa didapat ketika kalian pergi ke toko tanaman atau tempat yang jual tumbuhan. Namanya EM4, ya. Baik, harganya berapa, Pak? Lihat. Ini saya screenshot, ya.
Berapa harganya ketika kita beli? Nah, baik. Ini harganya ya. Kalau kita beli ini di sekitaran 27.000. 23.000. Ini di sekitaran 23 sampai 27.000. Nah, ini yang online. Tapi kalau kalian pergi ke tukang tanaman ya atau yang jual-jual tanaman, ini bisa mencapai harga 35.000 bahkan 40.000. Bayangkan ketika kalian dapat dengan mudah membuat mall dari nasi basi ini ya dengan biaya 0 rupiah, tapi kalian ketika beli hasil industri itu di harga sekitaran 23.000 sampai 27.000. Berapa keuntungan kalian jika kalian dapat memproduksi mall nasi basi sehari misal dapat 5 liter ya, 5 kali 27.000 berapa ya. Nah itu ya. Baik, ini adalah contoh yang berhasil, ini adalah contoh yang gagal ya, dan ini adalah contoh produksi hasil dari industri. Nah, ini adalah di Kabupaten Tangerang ya, menghasilkan volume produksi sampah 493 ton per bulan. Ya, ini per bulan di seluruh Kabupaten Tangerang. Di Cikupa berapa, lihat, kita lihat Cikupa. 38 ton per bulan. Baik. Satu tahunnya Cikupa menghasilkan sampah ya yang mencemari udara dan mencemari tanah plus mencemari air ini adalah 965 ton per tahun selama tahun 2019. Baik. Ya. 2021, maaf. 2021, lihat. Ya. Kabupaten Tangerang menghasilkan sampah dari keseluruhan kecamatan 89,6 ton per bulan. Yang dimana kecamatan Cikupa menyumbang sampah sebesar berapa? 75 ton per bulan. Ada kenaikan? Ada. Berapa ton per bulan kenaikannya? 35 ton. Nah, jadi dapat kita bayangkan bahwa sampah yang diperoleh, yang dihasilkan oleh Kabupaten Tangerang itu dapat mencemari air, dapat mencemari udara, dan dapat mencemari tanah. Tugas kelompoknya sudah beres? Oke, kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan. Yuk, silahkan per kelompoknya. Yuk. Per kelompoknya aja, masing-masing diwakili oleh kelompoknya. Yuk. Yuk. Yuk, permisi. Makasih. Baik, ini kelompoknya hanya berlima. Oke. Sip. Baik. Tujuan kita mempelajari ini agar kita dapat melindungi bumi. Ya, melindungi bumi dari apa? Dari segala jenis polusi atau pencemaran. Ya, kita ketahui bahwa selama ini ya sampah itu semakin lama semakin banyak. Kemarin ada riset di Jakarta, ya, di DKI Jakarta itu perharinya itu menghasilkan 7.000 ton sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. Ya. Sedangkan Bantar Gebang itu
hanya mampu merecycle atau mendaur ulang sampah per harinya 1 ton sampah. Berarti ada berapa sampah yang menumpuk di Bantar Gebang per harinya? 6.000 ya. Ya. 6.000 tadi saya bilang 1 ton. 1.000, mohon maaf. 1.000 ton ya. Bantar Gebang hanya mampu memproduksi sampah per harinya 1.000 ton. Ya. 1.000 ton. Berarti berapa ton per hari Bantar Gebang dapat kiriman sampah dari Jakarta? Ya, sekitar 6.000. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan ya atau analogikan ya, sampah di Bantar Gebang itu kalau kita tumpuk ke atas, maka perharinya itu ada seperti gedung yang memiliki ketinggian atau memiliki 16 lantai. Itu perharinya. Kalau kita tumpuk ke atas, ya. Jadi itulah kritis ya sampah kita, ya. Sampah kita semakin hari semakin banyak. Maka dari itu kita mempelajari ini agar kita dapat mengolah atau merecycle sampah atau mendaur ulang sampah sehingga sampah-sampah yang dikirim ke TPA atau tempat pembuangan akhir itu agak sedikit berkurang. Setelah kita pelajari tadi ya, kita lihat ya eceng gondok sebagai salah satu yang mencemari air. Terus yang dimana eceng gondok juga dapat dimanfaatkan sebagai apa tadi? Pupuk organik padat ya. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini ya. Semoga kita ke depannya itu akan lebih bijak dalam membuang sampah atau akan lebih bijak dalam memanfaatkan sampah. Jadi ada sampah organik yang sebenarnya dapat dengan mudah kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair maupun pupuk organik kompos. Nah, baik, itu ya adalah yang tadi kita presentasikan, kita sajikan dalam bentuk video itu adalah berupa mengatasi masalah sampah yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi untuk kedepannya, mohon untuk tidak membuang sampah sia-sia. Ya, itu sampah jadi bisa dipergunakan ya sebagai yang bermanfaat. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai cara pemanfaatan sampah ya. Jadi nanti kalian membuat sendiri ya, cara pemanfaatan sampah ya. Mau dibuat apa nih? Misal kalian, Pak, saya mau buat pupuk organik cair, silahkan. Pak, saya mau buat pupuk kompos, silahkan. Nah, pekan depan kita akan belajar langsung mengaplikasikan pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik cair maupun pupuk organik padat ya. Ya, agar ya pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah dapat diminimalisir. Baik, itu adalah pembelajaran kita hari ini ya. Mohon sekiranya ketika saya ada ucapan yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.